Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini 12 Juli 2020 kita akan membahas 2 Tawarik pasal 27 serta Yesaya 9-12. Temanya Mesias dijanjikan Tuhan. Raja ke-11 dari Yehuda, yakni Raja Yotam, telah kita bahas pada DDE 7 Juli 2020. Dijelaskan di sana dia adalah seorang raja yang menyembah Tuhan. Namun dalam 2 Tawarik pasal yang ke-27 ada catatan yang lain tentang tabiat dari Raja Yotam. Seperti Anda ketahui, kitab Raja-Raja lebih tertarik pada Raja Israel dan Yehuda, sementara kitab Tawarik fokus pada Raja Yehuda. Maka ada tambahan bahwa Raja Yotam ini ternyata adalah orang yang tidak memberi korban bakaran di rumah Tuhan. Dan masa dia rakyat masih berbuat dosa. Dosa rakyat tidak bisa kita lihat dalam catatan kitab sejarah, karena kitab Raja-Raja pun kitab Tawarik berfokus pada kehidupan rajanya, suksesi kerajaan, kemudian kerohanian sang raja. Namun kehidupan para rakyatnya terlihat ketika kita membaca kitab nabi-nabi. Itu sebabnya mengapa kalau kita membaca secara bacaan kronologis semacam ini, kita akan mendapatkan konteks mengapa kitab nabi-nabi itu penting untuk melengkapi pengertian pemahaman kita dari sejarah Israel. Sebagai contoh, untuk kerajaan Yehuda kita mendapatkan rakyatnya sudah dicatat misalnya pada kitab Obadya dan kitab Yesaya pasal pertama sampai pasal yang ke-9 kemarin. Untuk kisah kerajaan rakyat dari Israel kita telah melihat dari catatan Nabi Amos yang kita bahas kemarin hari juga. Yotam membangun pintu gerbang utara Bait Allah, sebuah pintu gerbang yang tinggi, ya dicatat pada beberapa kali catatan Alkitab. Ia juga memperkuat tembok Yerusalem di Ofel, kota-kota di pegunungan Yehuda, banyak benteng dan menara di hutan. Ia memperkuat akan ibu kota dan juga akan kerajaannya. Kemudian ia memerangi dan mengalahkan Amon dan memaksa Amon membayar upeti setiap tahun 3.400 kg perak, 2 jenis gandum masing-masing 1.000 ton selama 3 tahun. Artinya Yotam kuat karena perlindungan dari Tuhan. Yotam makin kuat karena ketaatannya pada Tuhan. Ia dikuburkan di kota Daud, lalu Ahaz putranya menjadi raja menggantikan dia. Kehidupan dari Raja Yotam tercatat di dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Nah, saudara, melengkapi dari kisah Tawarik, kita juga mendapatkan dari kisah Raja-Raja. Saya ingin memberikan sebuah konteks lebih dahulu sebelum kita masuk pada Yesaya pasal yang ke-9. Anda bisa melihat di dalam layar di sebelah kiri Anda ada sebuah tabel dari Yehuda, Israel, serta beberapa bangsa yang lain. Ada nomor 1 di sana, yaitu Yotam. Ketika itu takut akan Tuhan dan dia kemudian menjadi raja yang kuat dan dia mengalahkan Amon. Namun kemudian Yotam berubah setia, dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menyerahkan Yotam untuk diserang Pekah, raja Israel, yang berkoalisi dengan Rezin, raja Aram. Kita lihat itu di catatan nomor 2. Nah, Yotam kemudian meninggal digantikan oleh Ahaz, sementara Pekah dan Rezin masih terus menyerang akan Yehuda. Mereka tidak pernah berhasil mengalahkan akan Yehuda, tapi sangat mengganggu karena mengepung, menyerang, mengganggu akan pemerintahan. Jadi di nomor 3 Anda mendapatkan catatan saya, Ahaz tetap diserang oleh Pekah dan Rezin. Nah, Ahaz sebenarnya pada masa ini dikuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita sebentar akan melihat bagaimana Yesaya menguatkan akan Raja Ahaz untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Namun Ahaz tidak tahan. Ia tidak tahan diserang terus oleh Israel dan Aram. Maka kemudian Ahaz mengambil tindakan sendiri. Dia meminta bantuan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Catatan prasasti dari Raja Asyur mencatat bahwa Tiglat-Pileser memang mendapatkan uang dalam jumlah besar ya untuk menyerang dari Raja Ahaz ini, ya, untuk menyerang akan Israel. Maka Tiglat-Pileser akhirnya datang menyerang akan Israel pada masa Raja Pekah ini. Lalu kemudian dia mengalahkan Israel dan membawa banyak rakyat Israel ke Asyur. Dan di sana
Pekah diminta untuk membayar upeti kepada Asyur, tanda Israel takluk kepada Asyur. Nah, karena Pekah mengalami kekalahan, lalu kemudian Hosea dia memberontak dan kemudian membunuh Pekah, dan Hosea sekarang menjadi raja atas Israel. Namun di dalam masa pemerintahan Hosea, karena dia tidak tahan dengan tekanan dari Asyur, maka Hosea kemudian mengadakan koalisi dengan Raja Mesir. Koalisi ini terdengar oleh Raja Asyur yang hari itu sudah digantikan oleh Salmaneser. Maka Salmaneser kemudian datang ke Israel, dia menyerang Hosea dan bahkan menghabisi akan kerajaan Israel. Hari itu kerajaan Israel runtuh sama sekali dan seluruh rakyatnya dibawa semuanya ke Asyur. Demikianlah akhir dari kerajaan Israel yang akan kita bahas nanti pada 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Sekarang kita kembali kepada yang nomor 3 catatannya di sana, yakni bagaimana Ahaz ketika diserang oleh Pekah dan Rezin, lalu kemudian Nabi Yesaya memberikan sebuah nasihat atau nubuatan untuk menolong menguatkan dia. Dalam DDE 9 Juli 2020 telah dibahas saat itu Ahaz Raja Yehuda tengah menghadapi serangan Rezin Raja Aram dan Pekah Raja Israel. Kemudian Nabi Yesaya diutus menguatkan hati Ahaz dengan memberi tanda, yakni kelahiran seorang bayi dari gadis muda dan tanda kelahiran dari anak kedua daripada sang Nabi Yesaya itu sendiri. Lalu kemudian Yesaya memberikan nubuatan tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada keselamatan tentang Yehuda semata-mata. Atas bangsa Yehuda yang berjalan dalam kegelapan dikatakan terang Tuhan akan bersinar. Kuk penindasan akan dipatahkan, sukacita akan dialami. Tuhan telah memberikan seorang anak untuk kita. Pemerintahannya besar dan penuh damai. Hal itu dikerjakan Tuhan demi kecemburuannya, karena rakyatnya atau umatnya ia berubah setia, maka Tuhan akan memberikan juru selamat atau sang Mesias untuk membawa bangsa Israel Yehuda kembali kepadanya. Sementara itu penghukuman atas Israel akan terjadi. Itu sebabnya mengapa Ahaz diminta untuk tidak perlu takut dan khawatir. Asyur, Aram, dan Filistin akan menyerang. Namun mereka akan mengeraskan, Israel akan mengeraskan hati. Maka para pemimpinnya, yaitu kepala pemerintahan dan para nabi-nabi palsu yang digambarkan sebagai ekor, akan dikerat habis. Lalu rakyat yang terdesak hingga antar saudara saling mencelakakan, bahkan memakan anggota tubuh atau badan, memakan anggota badannya sendiri, namun mereka tetap kelaparan. Akan kita bahas nanti pada DDE 14 Juli 2020. Kemudian pada Yesaya 10 dikatakan bagaimana ucapan-ucapan celaka. Celakalah mereka yang membelokkan keadilan, merampas hak orang miskin. Celakalah Asyur yang dipakai Tuhan menjadi cambuk untuk mendidik akan Israel, namun Asyur menjadi pongah dan dia menantang akan Tuhan yang memegang cambuk. Maka Asyur pada waktunya nanti akan dihabisi oleh bangsa yang jauh lebih ganas, sehingga Asyur akan menjadi tandus dan kecemerlangan Israel akan muncul pada waktu itu. Hal ini digenapi nanti pada masa bangsa Babel mengalahkan akan Asyur. Dan bangsa Babel memiliki sebuah polisi yang berbeda dengan Asyur, yang memakai akan rakyat jajahannya sebagian menjadi pejabat negara, dan kemudian Daniel sang penasihat raja atau perdana menteri raja yang berasal dari Yehuda menjadi tangan kanan untuk membuat nama Yehuda ditegakkan di tengah-tengah akan kerajaan Babel. Sementara itu Israel yang tersisa nanti akan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka dikatakan oleh Yesaya, jangan tawar hati di saat Asyur menindas mereka. Ya, kini bersiaplah untuk menderita karena Asyur tengah mendekat. Cabang Israel segera akan dipatahkan. Ini adalah sebuah perasaan ngilu ya, karena bangsa Israel sebentar lagi akan menghadapi penindasan yang keras dari kerajaan Asyur. Namun diberikan kekuatan supaya mereka jangan tawar hati. Anda melihat di dalam tabel di sana, ya memang benar, ya Pekah
tatkala dibunuh oleh Hosea. Sebentar kemudian Hosea juga akan dikalahkan oleh Asyur dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Yesaya pasal yang ke-11 berbicara tentang pengharapan kedatangan Mesias untuk pemulihan yang tuntas. Tunas dari tubuh Isai akan muncul. Ia dipenuhi oleh roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia menghakimi dengan seksama, jujur, penuh integritas, tak dipengaruhi oleh orang lain, dan adil, menegakkan serta membela kebenaran. Ia membawa damai sehingga serigala bahkan dapat tinggal bersama dengan domba. Anak-anak bisa bermain dengan binatang buas. Semua umat tak ada yang jahat. Seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan. Semua bangsa akan mencari pangkal Isa ini. Dia akan mengumpulkan semua sisa Israel yang terserak dari berbagai penjuru dunia. Dan kerajaan Israel Utara tak lagi cemburu pada kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Bahkan mereka bekerja sama untuk mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar kerajaan akan Israel di daerah Afrika Utara ini. Secara jelas ini menjelaskan, ini menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ya, yang akan memberikan kelepasan yang sejati secara rohania. Namun juga ini merupakan sebuah penggenapan ganda, di mana menggambarkan juga akan kedatangan Yesus yang kedua yang akan menjadi Raja Damai yang sesungguh-sungguhnya. Lalu Yesaya 12 menggambarkan sebuah pujian syukur saat pemulihan itu tiba. Murka Tuhan telah surut, Tuhan menjadi kekuatan dan mazmurku. Nyanyian syukur dinaikkan di antara segala bangsa, dan umat Allah akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara, sementara saya menyiapkan akan DDE hari ini, saya melihat bagaimana bangsa Yehuda ketakutan di masa Ahaz ketika diserang oleh Israel. Lalu kemudian saya bisa memahami bagaimana Israel yang hari itu kemudian dinubuatkan akan ditindas oleh Tuhan dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan sampai mereka harus kelaparan dan memakan anggota badannya sendiri. Ya, lalu kemudian saudara, di tengah-tengah situasi yang sangat menyedihkan, menekan, ya ancaman datang, mereka sangat menderita itu, kemudian datanglah akan sebuah kabar bagaimana Mesias satu kali nanti akan datang untuk memberikan kelepasan. Saudara, Yesus Kristus datang membawa kelepasan bukan terhadap kekejian daripada bangsa-bangsa, namun kekejian terhadap penguasa kerajaan kegelapan, yakni iblis dengan dosanya yang mematikan. Ia menekan kita manusia dengan dosa dan segala kegalauan di dalam hati kita, ditekan akan jiwa kita. Namun bersama dengan Tuhan, Sang Mesias yang dijanjikan itu, kita mengalami kemenangan dan kita boleh dilepaskan atas kumbungan dosa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berita keselamatan yang telah Kau janjikan sejak masa Yesaya dan telah terjadi 2000 tahun yang lalu, membebaskan kami dari kumbungan dosa dan cengkeraman akan iblis. Terima kasih Tuhan, dan kami tetap memandang ke depan bagaimana Engkau akan datang kedua kali untuk membawa kerajaan damai itu memerintah di muka bumi ini, dan setiap umat bersuka cita karena boleh menimba dari mata air keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus